Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Putri Ayu Ramadhani, biasa dipanggil Ella, dengan NIM 0536987745. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan prodi Ilmu Komunikasi, di mana saya membuat video ini untuk memenuhi tugas tutorial ketiga pada mata kuliah Public Speaking. Saya mengambil tema pidato tentang hidup lebih tenang tanpa perbandingan. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian di saat membuka media sosial kalian merasa bahwa hidup orang lain itu tampak lebih menarik, lebih bahagia, atau bahkan lebih sukses daripada hidup kita sendiri? Nah, tanpa kita sadari, kita mulai membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain, mulai dari pencapaian, penampilan, atau bahkan kehidupan sehari-hari kita, mulai dari layar kecil ini. Di mana saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk berhenti sejenak dalam membandingkan diri kita terhadap diri orang lain. Di mana kita harus lebih memfokuskan atau lebih mementingkan terhadap rasa syukur dan kedamaian diri kita. Teman-teman sekalian, perbandingan sosial merupakan salah satu penyebab utama tingkat stres dan kecemasan pada remaja saat ini. Di mana menurut survei hasil Kesehatan Mental Remaja Nasional menunjukkan 1 dari 3 remaja mulai dari usia 10 tahun hingga 17 tahun mengalami gangguan kesehatan mental, di mana angka ini setara dengan 15,5 juta remaja yang mengalami tekanan psikologis. Salah satu penyebab utamanya adalah membandingkan diri kita melalui media sosial, di mana ada sebuah penelitian dalam jurnal ilmiah Wahana Pendidikan pada tahun 2024 yang menyebutkan bahwa perbandingan sosial secara signifikan menurunkan harga diri, kebahagiaan, serta meningkatkan kecemasan dan citra tubuh yang negatif. Mari kita bayangkan di saat kita setiap hari selalu terpapar dengan perbandingan hidup kita dengan hidup orang lain, tentang kemewahan, mempunyai rumah mewah, mobil mewah, atau tentang liburannya, atau tentang ketampanannya dan kecantikannya. Tentu kita akan merasa bahwa hidup kita itu kurang. Nah, padahal yang kita lihat itu hanya segelintir kecil kehidupan mereka yang enak-enak saja. Nah, pada kenyataannya kita nggak tahu bahwa kehidupan mereka itu seperti apa. Menurut laporan digital tahun 2024, Indonesia dari We Are Social itu menunjukkan bahwa 139 juta orang Indonesia menggunakan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh generasi muda di Indonesia itu bisa terpapar perbandingan sosial setiap harinya. Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi perbandingan sosial saat ini? Nah, kita tidak harus untuk berhenti secara total menggunakan media sosial, tetapi kita bisa menggunakan langkah-langkah kecil untuk menghadapi perbandingan di media sosial. Yang pertama, kita harus menyadari diri kita bahwa di saat kita menggunakan media sosial, kita mulai membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Tentunya kita harus mulai berhenti sejenak dan merefleksikan diri. Yang kedua, kita harus mulai bersyukur. Nah, di mana kita harus menulis contohnya tuh 3 hal setiap harinya apa yang harus kita syukuri. Yang pertama, contohnya nih, kita hari ini masih hidup sehat. Yang kedua, hari ini kita masih hidup. Yang ketiga, kita hari ini masih bisa makan. Nah, contohnya seperti itu. Sedangkan yang ketiga itu kita mulai fokus terhadap pertumbuhan diri kita, dimana kita mulai membandingkan diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin. Contohnya kemarin aku lari cuma bisa 5 menit, sedangkan hari ini aku bisa lari dalam 30 menit. Nah, itu menunjukkan bahwa kita bisa lebih baik dari hari-hari sebelumnya, bukan membandingkan diri kita terhadap diri orang lain. Karena di saat kita mulai mensyukuri kehidupan kita dan berhenti membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, tentunya kita akan merasakan kedamaian yang sebenarnya. Karena inti dari kehidupan ini bukanlah siapa yang paling cepat untuk sampai ke sesuatu, tetapi tentang siapa yang paling tulus untuk menjalani kehidupan perjalanannya. Di mana setiap orang itu mempunyai waktu untuk tumbuh dan bersinar. Maka dari itu, jangan padamkan sinarmu yang mulai kamu bangun dengan kamu membandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang lain. Ingatlah bahwa setiap manusia itu mempunyai keunikannya masing-masing, di mana setiap keunikan tidak dimiliki oleh orang lain.
Maka dari itu, jangan bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Karena sejatinya orang lain itu juga mempunyai kekurangannya masing-masing, di mana kekurangan itu bisa kita tutupi dengan keunikan yang kita punyai. Maka dari itu, kita harus melihat diri kita secara lembut, dengan penerimaan, dengan rasa cukup, dan kebahagiaan yang lahir dari diri kita masing-masing. Teman-teman, kita itu hidup di zaman serba cepat, di mana penuh tekanan sosial. Nah, tetapi perlu kita ingat bahwa kita tidak perlu membandingkan kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain. Karena kebahagiaan yang sebenarnya di mana di saat kita bisa menerima dan mencintai diri kita sendiri. Nah, sekarang mari kita belajar untuk mulai menghentikan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Dan kita harus mulai bersyukur terhadap kehidupan kita yang sebenarnya. Dimana hidup yang tenang itu bukanlah hidup yang harus serba sempurna, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan apa adanya. Nah, dimana mulai saat ini kita harus bisa berkata terhadap diri kita sendiri, aku cukup, aku bahagia, aku senang, dan aku berkembang dengan caraku sendiri, karena aku bersyukur terhadap hidupku. Mari kita tutup dengan refleksi, di mana kita membayangkan bahwa kita hidup tanpa membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, dan mulai mensyukuri tentang kehidupan kita yang sebenarnya. Tentunya kita akan merasa bahwa kehidupan ini tuh damai, aman, senang, bahagia untuk kita tinggali. Jadi kita harus bisa mulai berdamai dengan diri sendiri dan menerima tentang segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Mungkin cukup sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.